Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendekatan Perse Ilegal dan Rule of Reason dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rantika Umni Aulia bersama rekan-rekan saya Sandi Tiaskar Ayu, Fasta Umbara Azid, dan Ikrimah Anissa Putri. Langsung saja, yang pertama ada Pengertian perse ilegal dan rule of reason. Pendekatan perse ilegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kemudian ada pendekatan rule of reason, yaitu suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Selanjutnya ada pendekatan perse ilegal dan rule of reason, sejarah dan perkembangannya. Kata perse berasal dari bahasa Latin. Dalam bahasa Inggris disebut by itself, in self, taken alone, by means of itself, through itself, inherently, in isolation, unconnected with other matters, simply as such, atau in its own nature without reference to its relation. Dalam konteks penerapan hukum, istilah tersebut dikenal dengan perse doctrine, perse ilegal, perse rule, and perse violation. Larangan yang bersifat perse ilegal adalah bentuk larangan yang tegas dalam rangka memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dalam memaknai norma-norma larangan dalam persaingan usaha. Larangan-larangan yang diatur secara tegas dan jelas dalam arti bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut dapat dipastikan akan berakibat buruk kepada persaingan pelaku usaha sejak awal telah mengetahui batasan-batasan norma yang dilarang sehingga dalam menjalankan usaha dapat menghindari perbuatan tersebut. Pendekatan perse ilegal maupun rule of reason telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar undang-undang anti-monopoli di Amerika Serikat. Pendekatan perse ilegal pertama kali diterapkan dalam kasus Trans-Missouri dengan United States. Dalam kasus tersebut, Hakim Peckham memberikan argumentasi bahwa pasal 1 Sherman Act secara tegas menyatakan bahwa semua kontrak yang menghalangi perdagangan secara perse adalah melanggar undang-undang sehingga perbuatan tersebut adalah ilegal menurut pasal 1 Sherman Act. Pendekatan rule of reason pertama kali digunakan dalam kasus Mitchell dengan Reynolds pada tahun 1711. Dalam kasus ini, hakim memutuskan bahwa tidak semua perjanjian yang menghalangi perdagangan adalah melanggar hukum, hanya perjanjian yang tidak masuk akal atau unreasonable ones saja yang melanggar hukum. Selanjutnya ada implikasi penerapan pendekatan perse ilegal dan rule of reason dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pendekatan rule of reason dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasalnya, yakni pencantuman kata-kata yang dapat mengakibatkan dan atau patut diduga. Kata-kata tersebut mengharuskan perlunya penelitian secara lebih mendalam. Apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan? Sedangkan penerapan pendekatan perse ilegal biasanya diperlukan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah dilarang tanpa anak kalimat yang dapat mengakibatkan.
Pendekatan per se ilegal memiliki beberapa kelebihan dalam penerapannya. Kelebihan pendekatan ini antara lain yang pertama, adanya kepastian hukum terhadap suatu persoalan persaingan yang muncul. Yang kedua, ada suatu perjanjian atau kegiatan yang dilarang secara per se hampir seperti merugikan dan merusak persaingan. Maka tidak perlu melakukan pembuktian lebih lanjut yang memerlukan waktu dan biaya yang mahal. Penyelidikan terhadap ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan hukum persaingan melalui pendekatan per se ilegal dianggap lebih memberikan kepastian hukum. Artinya, bahwa adanya larangan yang tegas dapat memberikan kepastian bagi pengusaha untuk mengetahui keabsahan suatu perbuatan. Selanjutnya ada salah satu keunggulan rule of reason adalah menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan. Di sini, di sisi lain pendekatan rule of reason membutuhkan waktu lama dalam membuktikan adanya suatu perjanjian. Jadi kegiatan atau posisi dominan yang menghambat persaingan usaha, dengan demikian kepastian hukumnya menjadi lama diperoleh pelaku usaha. Pendekatan per se ilegal dan rule of reason dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Larangan yang bersifat per se ilegal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain perjanjian dan kegiatan yang secara tegas dilarang dapat ditemukan dalam 6 pasal. Yang pertama, Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang penetapan harga. Yang kedua, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang perjanjian diskriminasi harga. Yang ketiga, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang perjanjian tertutup. Yang keempat, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang persekongkolan. Yang kelima, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang penyalahgunaan posisi dominan. Yang keenam, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang jabatan rangkap. Ketentuan-ketentuan yang menggunakan pendekatan rule of reason adalah yang pertama, perjanjian yang bersifat oligopoli dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua, perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang ketiga, perjanjian yang bersifat kartel dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang keempat, perjanjian yang bersifat trust dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kelima, perjanjian yang bersifat oligopsoni Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang keenam, kegiatan usaha yang melakukan praktek monopoli pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang ketujuh, kegiatan usaha yang melakukan praktek monopsoni pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedelapan, kegiatan penguasaan pasar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kesembilan, kegiatan menjual di bawah harga pokok pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kesepuluh, jabatan rangkap dalam perusahaan-perusahaan yang saling bersaing pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Larangan jabatan rangkap dalam pasal ini selain diatur dengan pendekatan per se ilegal, juga dengan pendekatan rule of reason. Yang ke-11, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan perusahaan lain pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terhadap pasal-pasal larangan yang menggunakan pendekatan per se ilegal, apabila terjadi pelanggaran, maka KPPU cukup membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran saja, tanpa perlu melihat efek dari pelanggaran yang telah dilakukan tersebut. Pelanggaran terhadap larangan yang bersifat per se ilegal, secara umum ancaman pidana pokoknya lebih rendah
dibandingkan dengan pelanggaran terhadap larangan yang bersifat rule of reason. Hal ini dapat dipahami karena pembuktian pada rule of reason lebih rumit daripada pembuktian pada per se ilegal. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.